ada beberapa hal yang kayak jadi aneh gitu loh. Yang pertama itu adalah dari keluarga si Peggy Setiawan yang udah ketangkep, keluarga Vina, keluarga si yang dibilang apa namanya mantan Bupati Cirebon, terus si Linda, Mel, siapa lagi tuh? Si yang Peggy yang bertindik. Hola netizen yang tercinta. Hotman Paris sempat dibuat kesal dengan Ibu Widya. Pasalnya, Ibu Widya sempat menuduh salah satu tim Hotman Paris bernama Putri Maya Romantis sebagai Linda. Tidak tinggal diam, Hotman Paris bersama Putri Maya kemudian menanggapi tuduhan Ibu Widya di media sosialnya. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyindir Ibu Widya. Dalam hal ini, Hotman Paris meminta agar Ibu Widya melapor ke Komisi 3 DPR untuk meminta penegakan hukum. Tidak hanya itu, Hotman Paris juga meminta Ibu Widya mendatangi Menko Polhukam untuk memberi perhatian ke kasus Vina. Dalam hal ini, Hotman Paris mengingatkan bahwa segala perkataan Ibu Widya tidak ada gunanya jika tidak menghubungi pihak pemerintah. Selanjutnya, Hotman Paris menyebut bahwa kritik Ibu Widya kepada dirinya adalah hal yang tidak berguna. Kasus Vina, satu kata buat Ibu Widya yang sok pintar, yang sok maha tahu, tapi dia nggak bisa apa-apa. Satu kata untuk kamu Ibu Widya, walaupun kamu tahu atau Dedi atau siapa yang tahu tentang misteri di belakang kasus Vina, emang kau bisa apa? Emang Hotman bisa apa? Yang bisa itu kan harus lembaga resmi atau aparat resmi. Makanya Hotman mengatakan, mengusulkan bentuk tim pencari fakta, karena saya tahu kalau mengandalkan jalur pro justisia, maka hasilnya hanya terkait dengan persidangan vonis atas Peggy nantinya. Misteri sebenarnya tidak akan terkuak. Jadi kalaupun kamu tahu, Dedi tahu, si nenek apapun tahu, lo nggak bisa apa-apa. Orang juga udah tahu ada yang salah dalam kasus ini dari awal. Semua udah tahu. Emang lu udah tahu bisa apa? Nggak bisa kan? Makanya saya mengatakan bentuk tim pencari fakta. Nanti hasilnya diserahkan ke penyidik. Jangan sok gaya terus di medsos. Mene. Emang lu bisa apa sih? Cuma ngomong kayak tante cerewet aja di video, ya? Lu mau ngomong apapun, sekalipun lu tahu faktanya, lu nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Swasta ini harus secara resmi, secara formal ditindaklanjuti bentuk tim pencari fakta, ya. Dasar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, Linda. Jadi film itu nggak sesuai? Enggak. Lah, lu tahu dari mana? Berdasarkan apa? Berdasarkan kerasukan lu waktu itu. Kerasukan lu waktu itu kan hanya sepenggal ceritanya. Yang itu pun datang katanya dari arwah almarhumah gitu. Yang lain-lainnya emang atau sebelum kerasukan almarhumah cerita gitu dari A sampai Z gitu, sampai lu bisa bilang kalau cerita yang ada di film itu nggak sesuai karena kehilangan narasumber yang bagaimana? Ini lucu banget. Begitu yakin karena didampingi oleh pengacara-pengacara hebat. Pengacaranya hebat itu. Dua mbak-mbaknya itu hebat banget kayaknya. Kayaknya powerful banget deh. Power Rangers kayaknya. Dari mana ceritanya gitu. Kayaknya lu tahu deh semuanya. Cerita itu lu tahu semua. Kita sebagai orang yang percaya, kita tahu kalau seseorang yang sudah pergi itu udah diambil Tuhan, udah nggak ada lagi. Kalau ada yang mereka bilang, maaf ya, mungkin di agama Islam ada jin korun ya atau apa ya, itu bukan bicara tidak percaya atau apa gitu. Jin itu dia justru, ya sorry to say ya, mereka justru makhluk yang tujuannya mengacaukan manusia. Mereka senang banget kalau manusia itu jadi kacau. Mereka bukan makhluk mulia yang Tuhan ciptakan untuk menemani manusia. Ya, camkan itu baik-baik. Emang mau pengen jadi apa sih? Jadi artis? Atau pengen ngedekem? Boleh, semuanya boleh banget. Mau ngedekem boleh, mau jadi artis juga boleh. Pengen, udah ngehijab. Kata mak lu trauma katanya. Gimana trauma? Tuh,
bukti-buktinya postingan-postingan lu aja itu udah nggak karuan, udah goyang-goyang dompet, udah segala macam gaya udah lu keluarin di situ. Itu yang namanya trauma. Aduh, ini pengennya apa sih kalian ini semua? Dan kalau aparat negara kita ini dia mempercayai, bahkan menjadikan ini sebuah sumber yang bener-bener valid, ini udah nggak bener namanya. Negara kita berarti jalannya udah tidak berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila itu dia kan ada ketuhanan. Dan kita percaya banget bahwa Tuhan itu adalah yang paling punya kuasa dan yang paling berkuasa terhadap kita manusia. Bukan jin, kerasukan dari mana? Wudhu sana, wudhu. Duh, mampus. Pak, ini mohon maaf banget ya, dari kasusnya Vina ini asam lambung gue udah naik banget ya. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih yakin ke Ibnu sih daripada sama saksi-saksi yang berani memberikan kesaksian tapi menutupi mukanya pakai masker. Nah, itu yang harus dicuriga sih menurut gue. Gue nggak bilang 100% percaya sama Ibnu ya, tapi nggak tahu kenapa ya ini orang berani memberikan kesaksian gitu loh tanpa harus menutupi muka atau segala macem. Menurut kalian gimana guys? Terus ngomongin tentang ingatan seseorang bisa mengingat kejadian yang udah lama, bukan berarti ini orang tuh harus menjadi manusia yang luar biasa. Enggak, saya manusia biasa aja masih ingat kok kejadian 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kok Pak. Jangankan kita anak muda gitu loh kalau dibilang nggak ingat. Orang tua yang udah pikun aja, yang diingat bukan masa-masa sekarang, tapi masa-masa yang udah lama dilalui sama dia. Setelah aku mengikuti kasus ini, melihat kasusnya si Vina ini, ada beberapa hal yang kayak jadi aneh gitu loh. Yang pertama itu adalah dari keluarga si Peggy Setiawan yang udah ketangkep, keluarga Vina, keluarga si yang dibilang apa namanya mantan Bupati Cirebon, terus si Linda, Mel, siapa lagi tuh? Si yang Peggy yang bertindik, semuanya berani klarifikasi kok. Maksudnya semua berani memberikan keterangan bahwa begini, membantah gitu loh. Setidaknya penggiringan opini netizen semua dibantah sama mereka gitu loh. Meskipun tidak dengan bukti apapun, tapi setidaknya mereka berani muncul ke media untuk mengklarifikasi. Satu pertanyaan, kenapa ayahnya Eki tidak berani untuk keluar ke media? Ada apa Pak? Takut banget Pak. Terus yang nggak lagi, kenapa korban tidak memiliki pengacara gitu loh? Ini kasus sebesar ini ya, maksudnya kasus segede ini, se-booming ini, korban tidak mempunyai pengacara dan kayak nggak diperdulin aja gitu kasusnya sama orang tuanya gitu loh. Padahal sudah seluruh Indonesia membahas. Pak, kenapa Pak? Bapaknya Eki coba keluar ke media Pak. Takut banget Bapak kayaknya jabatan dicopot ya. Nggak akan dicopot Pak kalau misalkan Bapak memang bener. Ya tapi kalau salah ya mau bagaimana? Bukan hanya jabatan dicopot Pak. Oke Pak ya, tolong keluar ke media Pak biar kita tahu nih. Biar Bapak juga hidupnya tenang kan. Biar gak dikejar-kejar netizen juga Pak. Bagi saya itu kurang tepat, karena sama saja diartikan kehadiran Mel ini adalah bagian daripada upaya untuk bisa meringankan Peggy. Nah, saya mempunyai sudut pandang yang berbeda. Jadi saran saya kepada Pak Tony untuk tidak terfokuskan kepada suatu hal itu, karena ada dua kemungkinan yang nanti bisa akan terjadi, yang dimana saudara Mel ini dia bisa memeringankan atas kejadian itu bahwa Peggy tidak terlibat, malas ataupun sebaliknya gitu loh. Jadi artinya runtutan ini harus berdasarkan kesesuaian, yang dimana kesaksian Mel ini mungkin harus dilakukan rekonstruksi dulu, ya kan, untuk menguji keasliannya, keabsahannya gitu kan, kemurniannya. Apakah memang dia betul sebagai saksi yang terlibat dalam peristiwa itu, apakah sebaliknya. Karena kalau diartikan kehadiran Mel ini hanya bisa menguntungkan untuk Peggy, artinya kita kemakan dalam suatu langkah yang notabene ini tidak mampu untuk menganalisa bagaimana kehadiran yang
orang-orang berspekulasi ya kan dalam peristiwa ini. Sebenarnya sederhana sih ya hal-hal ini ya kan. Saya rasa perlu ketelitian kepada pengacara Peggy untuk bisa menyikapi orang-orang yang berspekulasi dalam kesaksian peristiwa ini ya kan. Jadi saran saya kepada pengacara Peggy untuk lebih fokus menghadirkan bukti dan saksi yang dimana nanti dilakukan dalam persidangan untuk membanding-bandingkan tuduhan-tuduhan di luar itu. Karena kalau kita fokus kepada kehadiran Mel dengan apa yang disampaikan pada saat itu, artinya suatu hal ini itu masih bersifat abstrak. Kita kan tidak tahu ya upaya apa yang dia lakukan pada saat nanti diperiksa oleh penyidik. Apakah itu bisa meringankan untuk Peggy ataupun sebaliknya. Wallahu alam ya kan. Jadi kita fokus kepada fokus kepada langkah kita untuk bagaimana caranya bisa membuktikan bahwa Peggy ini tidak bersalah ya. Salam hormat. Linda ini sudah memberikan kesaksian di Polda Jabar, dan setelah itu dia mengatakan di wartawan juga bahwa ternyata dia itu tidak teman dekatnya si Vina. Bahkan sudah dikatakan di podcastnya Kang Deddy, siapa itu lupa saya, itu juga sudah mengatakan bahwa dia itu hanya 4 kali, tidak lebih dari 4 kali untuk bertemu dengan Vina. So berarti dia bukan teman dekatnya banget kan gitu. Tapi si Linda ini mantannya dia adalah ketua geng motor yang dimana Eki menjadi anggota di situ. Dan kalau di awal aku tuh meragukan yang namanya kerasukan atau kerauhan, karena aku sedikit nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi itu mau nggak mau itu viral gara-gara itu kan, kasus tersebut kan sampai ada di film kan. Tapi kalau yang dulu saya nggak percaya, hanya sedikit saja percaya, kalau sekarang saya 100% tidak percaya kalau dia kerasukan di situ. Dia tidak kerasukan siapa-siapa. Tapi terkadang ada orang yang mengalami gangguan mental, tapi dia sendiri tidak sadar gangguan mental itu apa. Dan juga orang sekitar pun juga tidak sadar akan gangguan mental. Apalagi di Indonesia belum aware tentang gangguan mental. Dan gangguan mental itu terpecah menjadi banyak sekali ya, seperti itu. Bisa jadi itu halusinasinya dia akhirnya mengeluarkan dengan cara tersebut, atau bisa jadi juga ada tekanan yang dia tahu informasi sehingga dia akan mengeluarkan dengan cara-cara tersebut, seperti itu. Dan kalau pertanyaannya, kemungkinan si Linda ini tahu nggak sih kejadian aslinya, atau dia dapat informasi dari orang yang tahu kejadiannya, atau mungkin dia menyaksikan, saya nggak tahu ya. Yang pasti saya kok bahasnya adalah tentang kerasukannya, itu jelas bukan kerasukan. Mungkin ini akan sedikit lebih sulit mengungkapkan fakta bahwa pelakunya itu siapa saja, kan seperti itu. Tapi bisa jadi lebih mudah juga mengungkapkan fakta bahwa pelakunya itu siapa yang ada sebenarnya. Apalagi dia sudah menyebutkan kesaksiannya dia tidak kenal Peggy atau Egy. Jadi yang harus dicari tahu yang benar-benar adalah DPO yang sudah dihapus itu. Setelah DPO itu sudah ketemu, ya bakalan akan kebongkar gitu loh, siapa aja yang ada di dalam peristiwa tersebut, seperti itu. Mumet kan mikir kasus ini kan. Ya udah, jangan terlalu dipikir, tapi tetap dipantau saja.